Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo Bapak Guru hebat. Saya Yunita Handiawati, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Bandar Lampung, sekaligus mahasiswa PPG Piloting 2 LPTK Universitas PGRI Palembang. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja penerapan pembelajaran teks prosedur dengan pendekatan culturally responsive teaching. Selamat menyaksikan. Stand up please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Ya, silakan ketua kelas pimpin kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik, alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesehatan, sehingga kalian semua bisa hadir di sekolah untuk mendapatkan materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum menerima pembelajaran hari ini, Bu Yunita punya pantun. Siap ya? Kalau Bu Yunita ucapkan satu bait, kalian jawab cakep. Bisa? Baik. Belajar bahasa di hari Kamis. Cakep. Belajar bersama Bu Yunita manis. Cakep. 74 Spanda, jangan pesimis. Kalian bisa, harus optimis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bu Yunita juga punya yel-yel yang biasanya kita selalu ucapkan di kelas saat pembelajaran. Masih ingat? Masih. Ya. Mungkin masih ada yang terlupa, jadi Bu Yunita akan ingatkan kembali ya yel-yelnya ya. Kalau Bu Yunita ucapkan bahasa, jawabnya apa? Cerminan karakterku. Kalau Bu Yunita bilang bahasa Indonesia, cerminan negaraku. Kalau Bu Yunita jawab bahasa 74, santun, santun, santun. Masih ingat ya? Masih. Oke, Bu Yunita ulangi. Bahasa cerminan karakterku. Bahasa Indonesia cerminan negaraku. Bahasa 74 santun, santun, santun. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru.
Siapa yang masih ingat materi dalam pertemuan kemarin atau materi pada pekan lalu? Bagus, semua kelas 74 masih ingat semua materi pada pekan lalu. Tapi siapa yang masih ingat teks prosedur itu strukturnya ada berapa? Ya Rapi, silakan maju ke depan Pi. Beritahu teman-temannya struktur teks prosedur itu ada apa saja Pi. Silakan Pi. Oh Rapi ini habis kecelakaan jadi kakinya agak susah berjalan ya. Silakan Pi. Strukturnya ada 4 Bu. Apa aja Pi? Tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah dan penutup. Ya benar ya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Rapi. Struktur teks prosedur itu ada 4. Tujuan, alat bahan, langkah-langkah dan penutup. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa ya Bu? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini seperti ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menulis teks prosedur, melakukan, memainkan, membuat, dan menggunakan sesuatu yang dikaitkan dengan budaya mereka secara sistematis dan penuh tanggung jawab. Sekarang Bu Yunita minta Edelweiss untuk mengulangi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Edelweiss, tujuan pembelajaran kita hari ini apa nak? Setelah mempelajari materi ini kita dapat apa? Diharapkan dapat menulis teks prosedur, membuat, melakukan, memainkan dan atau menggunakan yang dikaitkan dengan budaya mereka secara sistematis dan penuh tanggung jawab. Ya, baik. Jadi silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini menulis, kata kuncinya apa nak? Menulis. Ya, apa yang kita tulis? Teks prosedur. Teks prosedurnya apa aja? Membuat, melakukan, memainkan, dan iya, ini akan kita kaitkan dengan budaya kalian masing-masing. Budaya kalian di kelas pastilah berbeda-beda. Nah, nanti kalian akan membuatnya, menulisnya sesuai dengan budaya kalian. Sampai di sini paham tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham. Lalu, apa manfaat pembelajaran kita hari ini ya, Bu? Ya, kita akan lihat manfaat pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat, menggunakan, melakukan, atau memainkan sesuatu. Nah, langkah-langkah ini tentunya sangat banyak sekali di keragaman budaya kita. Misalnya, membuat makanan khas Nusantara, ya, yang banyak sekali. Kemudian apa lagi? Memainkan alat musik tradisional. Kalau menggunakan pakaian adat. Kalau melakukan upacara adat. Ini keberagaman budaya Indonesia ini sangat banyak sekali. Sehingga kita bisa membuat prosedur atau menuliskan langkah-langkahnya secara rinci supaya orang lain yang belum mengetahuinya bisa membuat atau melakukannya dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedurnya. Kalian sekarang udah paham belum manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Apakah kalian mengetahui makanan khas tradisional kalian, atau kalian pernah membuat kerajinan dari budaya kalian masing-masing, atau kalian pernah mengikuti upacara adat kalian masing-masing? Pernah tidak? Nah, siapa yang pernah? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah membuat, melakukan, atau menggunakan
menggunakan kerajinan dari khas budayanya masing-masing? Silakan angkat tangannya. Ya, Iqbal, silakan maju ke depan, Bal. Silakan ceritakan apa yang pernah kamu buat, mainkan atau lakukan. Saya pernah menyulam kain tapis Lampung saat di SD, Bu. Wah, waktu di SD kamu pernah menyulam kain tapis. Iya, Bu. Bagus, kain tapis itu khas mana, Bal? Khas Lampung. Khas Lampung. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Iqbal. Sekarang apa kalian bisa membuat langkah-langkah dari apa yang pernah kalian buat, kemudian kalian lakukan atau kalian mainkan tadi? Bisa tidak membuat langkah-langkahnya? Bisa ya? Oke, kalau bisa, sekarang bagaimana Bu langkah-langkah menulis teks prosedurnya? Kita akan pelajari bersama-sama. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, kalian menentukan tujuan penulisan teks prosedur. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan sasaran pembaca. Kemudian membuat daftar alat dan bahan. Ini penting sekali. Alat dan bahan itu harus dituliskan secara rinci. Ya, kemudian dituliskannya harus dengan batasan ukuran yang jelas. Ayo fokus dulu. Bu Yunita kasih tahu instruksi. Ikutin ya. Angkat tangan. Ya, lihatlah teman-teman kamu semua. Boleh melihat temannya sekeliling. Ada yang angkat tangannya 1, ada yang angkat tangannya 2, ada yang burketnya kelihatan, ada yang malu-malu. Ya, sekarang Bu Yunita kasih instruksi lagi. Angkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan diluruskan ke depan. Ya, diluruskan ke depan sejajar dengan bahu. Lihat sekelilingnya, sama tidak? Sama. Begitulah ketika kalian membuat daftar alat dan bahan. Harus punya batasan yang jelas. Cukup, turunkan kembali. Kalau tidak ada batasan yang jelas, seperti yang pertama tadi, angkat tangan saja, pasti berbeda-beda angkat tangannya ya. Ada yang segini, ada yang malu-malu, ada yang angkat tangannya 2, ada yang cuma 1. Nah, kalau punya batasan yang jelas, batasannya tadi sejajar dengan bahu. Berarti sejajar bahu, semuanya pasti sama. Gitu ya, paham? Kita lanjut. Yang kelima, menuliskan langkah-langkah secara kronologis menggunakan kalimat perintah dan penanda urutan waktu. Yang keenam, menambahkan detail atau tips. Tambahkan informasi atau saran tambahan yang dapat membantu seperti tips atau peringatan khusus. Yang ketujuh, menulis penutup atau hasil akhir. Berikan penjelasan hasil yang diharapkan setelah prosedur selesai, berupa tips terakhir untuk memeriksa keberhasilan. Penutup, ini bagian penutupnya apa? Ya. Kemudian mengoreksi teksnya. Setelah selesai menulis, kamu baca lagi teksnya. Kira-kira teks kamu ini tulisannya ada yang salah enggak? Huruf kapital, tanda baca, ya seperti yang kita bisa latihan. Kalau tanda titiknya salah, dikurangin enggak nilainya? Ya, huruf kapitalnya salah? Nah, begitu untuk melatih kalian menulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ya. Nah, kaidah kebahasaan. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Yang pertama tadi menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Ada partikel lah. Selain ambillah, apalagi coba contohnya? Buanglah, cucilah, pakailah. Apalagi? Lemparlah. Banyak sekali ya. Yang kedua menggunakan kata kerja material yang menunjukkan tindakan fisik.
Contoh memotong sayuran, tindakannya, ada tindakannya, kita lagi motong ya. Melakukan fisik, mengangkat beban, terus melompat dari tebing, ada kegiatan fisik, menyapu halaman, dan membuka jendela. Kemudian yang ketiga ada kata kerja behavioral. Ini menunjukkan tindakan yang melibatkan indera atau sikap fisik yang berkaitan juga dengan mental. Contohnya apa? Tersenyum saat mendengar kabar baik. Ada tindakan fisiknya, bergerak bibirnya enggak? Ya. Mentalnya merasakan apa? Happy enggak? Menangis karena sedih. Ada kegiatan fisiknya? Mengeluarkan air? Ya. Mentalnya ada? Ya. Kemudian mengangguk setuju, tertawa melihat lelucon, mengeluh ketika merasa lelah. Yang keempat, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan. Ya, diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Dia berisi informasi terhadap sesuatu. Selanjutnya, kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi. Ya, konjungsi. Ada sebelum, tadi sudah kita jelasin ya. Sesudah, selanjutnya. Yang keenam, kata kerja, cara, waktu, dan tempat. Yang ketujuh, kata bilangan. Ada juga partisipan manusia dan menggunakan modalitas. Nah, ini ada cara memasak ikan pisro khas Lampung. Ada yang pernah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku lagi mau bikin ikan pisro khas dari Lampung yang bisa dicoba juga untuk moms yang sedang mencari inspirasi untuk masak gurame. Sebelumnya cara pembuatannya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Ini adalah bahan-bahannya dan moms bisa lihat di kolom deskripsi untuk bahan serta takarannya. Pertama-tama kita akan marinasi ikan dan kita akan ulek sebagian bawang merah, tambahkan juga garam. Lalu ini akan kita ulek saja, tidak usah terlalu halus. Jadi cukup sampai seperti ini saja ya, Mam. Ya, itu tadi cara memasak ikan pisro khas Lampung. Bagaimana menurut kalian? Apakah video membuat ikan pisro mencerminkan budaya Lampung? Ya, Permata Azel mau berpendapat, silakan nak. Iya Bu, di dalam video tadi dijelaskan bahwa ikan pisro makanan khas Lampung dari daerah Menggala yang dikenal hanya di daerah Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Tengah saja Bu. Iya, jadi tidak semuanya ya Zel. Ya, terima kasih Zel. Kemudian, apa kalian pernah membuat makanan khas daerah kalian? Daerah kalian bukan Lampung. Ya Mei, silakan Mei, maju Mei. Pernah buat apa nih Mei? Pernah Bu, saya membuat gudeg khas Jogja. Oh, gudeg khas Jogja. Ternyata Mei ini percampuran antara Lampung dan Jawa ya. Ini bentuknya ya, campuran Jawa dan Lampung ya Mei ya. Terima kasih Mei. Ada lagi? Nah, dari video tadi siapa yang bisa atau mau menanggapi video yang ikan pisro ini tadi? Ya silakan Mei lagi ya. Percampuran Lampung dan Jawa. Silakan Mei. Berdasarkan Ada kesana Mei, ke temennya Mei. Berdasarkan video paparan tadi, teks prosedur harus memiliki batasan ukuran yang jelas, tetapi ukuran, tataran, dan batasannya Di video ya. tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya tataran gram, liter, siung, dan lain-lain. Oh iya, jadi di video tadi menurut Mei tidak ada ya Mei ya, tadi ya takaran yang jelas. Terima kasih ya Mei, tepuk tangan dulu untuk Mei. Berarti Mei tadi menyimak dengan baik ya. Ada lagi yang mau memberikan informasi atau pendapat atau sanggahannya mengenai video? Ada tidak? Kan?
Selain Mei? Ya, Razel, silakan Jel, maju ke depan. Ya, menghadap ke depan ya, Zel. Saya menanggapi pernyataan Mei. Di dalam video tadi, kreator menyampaikan takaran bahan yang dijelaskan di dalam deskripsi video. Oke, berarti ada ya, Zel? Di dalam video yang tadi disebutkan ya? Ada, Bu. Ada ya, silakan duduk, Zel. Nah, jadi ternyata Mei, kata Razel itu ada Mei dia sebutkan, tapi tidak dituliskannya dalam video. Dituliskannya di bagian apa, Zel? Deskripsi ya. Nanti mungkin kita harus klik bagian deskripsi itu di bawahnya kalau di YouTube. Bahasa Bahasa Indonesia Bahasa 74 Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau gitu, coba menghadap ke bagian kanan. Ya, bagian kanan temennya. Pukul-pukul dulu temennya. Tuh, coba. Ya, pukul-pukul gantian. Terus sekarang gantian. Pukul-pukul teman yang belakangnya. Kalau dia ngantuk suruh bangun, lagi belajar tuh. Lihat si Rapi kayaknya udah mau tidur ya. Sudah ya. Masih ada yang ngantuk nggak? Nah, udah kalau gitu kita kembali lagi fokus ya. Nah sekarang kita akan mempraktikkan menulis teks prosedur. Sudah? Ini belum? Sudah dapat semua? Sudah ya. Ada yang belum dapat? Enggak. Petunjuk pengerjaan ada di halaman kedua ya, Nak? Sudah ketemu belum? Udah ya. Dari petunjuk pengerjaan ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, sudah paham ya bagaimana mengerjakannya? Ya, kalau begitu kita sepakati berapa lama waktu dalam mengerjakan teks prosedur ini? 20 menit ya? Sepakat ya? Oke, karena kalian yang menyepakati berarti harus konsis. Ya, dalam waktu 20 menit kalian dapat menyelesaikan menulis teks prosedur ini. Ya, silakan dikerjakan dengan temannya masing-masing. Skenario-nya mana? Kita kemana? Ini. Ya. Ya, ambil dulu di luar ya. Di mana? Oh ya, boleh. Kamu nggak bawa pena? Kerja izin istirahat. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Nah, sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya ya, yang menulis teks prosedur tadi?
Siapa? Silakan. Ya, Kalila, silakan maju. Oke, yang lainnya boleh diletakkan pena dan kertasnya. Ya, kita simak presentasi dari Kalila ya tentang menulis apa Kalila? Teks prosedur. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalila Ramadhani. Saya akan mempresentasikan LKPD saya membuat teks prosedur. Prosedur yang saya buat yaitu pembuatan pempek Palembang. Tujuan membuat pempek Palembang dengan tekstur kenyal dan rasa yang autentik. Tujuan utama pembuatan pempek Palembang adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan kuliner tradisional Indonesia, khususnya pempek, kepada masyarakat luas. Melalui pembuatan pempek, kita ingin menumbuhkan rasa cinta dan apresiasi terhadap kekayaan kuliner Nusantara. Dengan demikian, diharapkan pempek tidak hanya menjadi bagian dari identitas kebanggaan bangsa. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian kuliner tradisional sebagai warisan budaya yang tak ternilai harganya. Alat dan bahan. Pertama, baskom besar. Kedua, blender. Ketiga, saringan. Keempat, panci besar. Kelima, wajan. Keenam, pisau. Dan ketujuh, talenan. Bahan. Pertama, daging ikan tenggiri giling 500 gram. Kedua, sagu 250 gram. Ketiga, telur 5 butir. Keempat, bawang putih haluskan 2 siung. Kelima, merica bubuk 1/4 sendok teh. Keenam, air es secukupnya. Ketujuh, minyak goreng untuk menggoreng secukupnya. Langkah-langkah. 1. Preparasi. A. Siapkan semua bahan dan alat. B. Cuci bersih ikan tenggiri giling. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Kalila ya. Ya, Kalila tadi membuat prosedur membuat pempek Palembang. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail. Kita walaupun belajar bahasa Indonesia, bukan belajar seni, kita harus mengaitkan keragaman budaya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ternyata kita bisa menuliskan teks prosedur dengan apa? Mengaitkan budaya Indonesia. Budayanya itu bisa berupa makanan daerah, bisa berupa apalagi nak? Kerajinan tangan, adat budaya ya. Nah, anak-anak sekarang untuk menutup pembelajaran, sebelum kita tutup, Bu Yunita ingin kalian menggambarkan ekspresi kalian di kertas yang tadi. LKPD-nya belum dikumpulkan ya. Nah, di belakangnya gambarkan bagaimana ekspresi kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Kan di handphonenya ada kan emoticon ya. Nah, boleh tiru emoticon yang di handphone. Apakah senang? Oh, mukanya gimana? Ngantuk, Bu. Mukanya ngantuk gimana? Silakan ya, 1 menit. Ya, boleh di belakang sana, boleh di lembar yang masih kosong ya. Silakan gambarkan. Ya, boleh di situ. Ya. Gambarkan yang besar emoticonnya. Oke, kalau sudah semua silakan ditutup LKPD-nya. Ya, nanti kita akan kumpulkan. Silakan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena ini jam terakhir, boleh kita akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan membawa manfaat juga bagi orang lain. Nanti bisa kalian bagikan di luar sana dan menjadi amal jariah bagi kalian semua. Ya, silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Bu Yunita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.